Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Asmiriawan. Saya dari kelas IF 403. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi data science yang sudah saya buatkan materinya di PowerPoint ini untuk memenuhi tugas dari atau UAS dari data science. Yang pertama, slide pertama ini ada pendahuluan manajemen data dalam data science. Di sini ada definisi manajemen data. Definisi manajemen data melibatkan seluruh siklus hidup data dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi dan penghapusan, memastikan kualitas dan ketersediaan data. Lalu ada pentingnya manajemen data dalam pengambilan keputusan. Manajemen data yang efektif memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko. Lalu ada tujuan presentasi, yaitu menyampaikan wawasan mengenai strategi, tantangan, dan praktik terbaik dalam manajemen data yang efektif untuk mendukung pengembangan solusi berbasis data science. Lalu slide selanjutnya di sini ada pengertian manajemen data. Di sini memahami inti dari pengelolaan data. Yang pertama ada proses perencanaan dan pengolahan data. Di sini menerapkan metodologi sistematis untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dengan cara yang efisien, termasuk penggunaan tools dan teknologi terbaru. Lalu ada tujuan efisiensi informasi cepat, keamanan data, yaitu manajemen data bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi operasional, lalu memastikan akses cepat terhadap informasi, serta melindungi data dari pencurian dan kehilangan. Lalu ada contoh penerapan manajemen data. Di sini contoh implementasi manajemen data dapat dilihat pada sistem ERP, di mana data terintegrasi dari berbagai departemen untuk mendukung keputusan strategis. Lalu slide selanjutnya di sini ada permasalahan umum dalam manajemen data. Di sini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Yang pertama, struktur tidak terstandarisasi. Data seringkali berasal dari sumber yang beragam tanpa format yang konsisten, terus menyebabkan kesulitan dalam integrasi dan analisis data. Lalu yang kedua ada entry manual dan otomatisasi, yaitu proses entry data manual cenderung rentan terhadap kesalahan dan memerlukan banyak waktu, sedangkan otomatisasi dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi. Lalu yang ketiga ada data tersebar dari berbagai sumber, yaitu perbedaan lokasi dan format data dari berbagai sumber dapat menyulitkan pengelolaan serta analisis komprehensif. Lalu yang keempat, yang terakhir itu pencarian data yang lambat. Kemampuan mencari data, mengakses data yang lambat dapat menghambat kecepatan pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang membutuhkan respon cepat. Lalu slide selanjutnya ada proses entry dan coding data. Di sini ada langkah-langkah dalam mencatat dan mengkodekan data. Yang pertama, contoh kuesioner dan coding data. Data yang dikumpulkan dari kuesioner harus diolah dan dikodekan untuk memudahkan analisis lebih lanjut, di mana setiap kategori jawaban diberi nilai numerik. Lalu yang kedua, ada konversi jawaban kualitatif ke numerik, yaitu mengubah data kualitatif seperti opini atau preferensi menjadi format numerik agar dapat digunakan dalam analisis statistik. Lalu yang ketiga ada pentingnya coding dalam analisis data, yaitu pengkodean yang tepat dapat meningkatkan kualitas data dan mempermudah analisis yang lebih mendalam.
sekaligus menjaga integritas data. Lalu selanjutnya di sini ada pemfilteran data. Di sini adalah memahami teknik pemfilteran data dalam analisis. Yang pertama ada definisi pemfilteran data. Pemfilteran data adalah proses untuk menyaring data mentah guna menemukan informasi yang relevan dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Lalu ada contoh aplikasi pemfilteran. Contohnya pemfilteran data meliputi penyaringan data pelanggan berdasarkan demografi atau transaksional untuk menargetkan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Lalu yang ketiga ada diagram alur pemfilteran data, yaitu mengilustrasikan langkah-langkah pemfilteran data, mulai dari pengumpulan data, proses pemfilteran hingga hasil yang dapat diaplikasikan untuk pengambilan keputusan. Lalu slide selanjutnya ada asosiasi dan regresi. Di sini kita akan memahami hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan numerik dan visualisasi, yaitu menciptakan visualisasi yang jelas untuk memahami hubungan antar variabel, lalu memudahkan analisis serta interpretasi pola. Lalu yang kedua ada korelasi Pearson dan interpretasi. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah dari hubungan linear antara dua variabel dengan nilai berkisar antara -1 dan 1. Lalu yang ketiga ada contoh scatter plot, yaitu menunjukkan scatter plot sebagai alat untuk menganalisis hubungan antar variabel serta mengidentifikasi pola atau anomali dalam data. Lalu slide selanjutnya ada analisis regresi. Di sini kita akan menggali lebih dalam mengenai regresi. Yang pertama ada konsep dasar regresi. Regresi adalah teknik analisis untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau beberapa variabel independen. Lalu yang kedua ada model regresi linear. Model regresi linear sederhana menggambarkan hubungan linear yang paling cocok antara dua variabel yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Lalu yang ketiga ada proses analisis dan interpretasi hasil. Proses melibatkan evaluasi model, pengujian hipotesis, dan interpretasi. Koefisien regresi untuk menarik kesimpulan yang bermakna dari data. Lalu selanjutnya ada klasifikasi dan clustering. Dua teknik utama dalam analisis data. Yang pertama ada definisi klasifikasi dan perbedaan dalam clustering. Klasifikasi adalah proses mengelompokkan data berdasarkan label yang ditentukan, sedangkan clustering mengelompokkan data tanpa label berdasarkan kesamaan. Lalu yang kedua ada algoritma decision tree. Decision tree adalah model prediktif yang menyajikan keputusan secara grafis dan membantu dalam pengembangan model klasifikasi yang intuitif. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis clustering dan proses K-means. K-means adalah algoritma clustering yang membagi data ke dalam K kelompok berdasarkan kedekatan data adalah salah satu teknik clustering yang paling umum digunakan. Dan yang slide selanjutnya yaitu ada big data. Di sini akan mempertimbangkan kompleksitas dan paradigma baru dalam pengolahan data. Yang pertama karakteristik 5V: volume, velocity, variety, veracity, dan value. Big data memiliki 5 karakteristik kunci, yaitu volume yaitu jumlah data, velocity adalah kecepatan data, variety yaitu ragam data, veracity yaitu keterandalan data, dan
value adalah nilai dari data. Lalu yang kedua ada ekosistem Hadoop, HDFS, MapReduce. Lalu toolsnya ada Pig, Hive, dan Spark. Hadoop adalah framework open source untuk penyimpanan dan pemrosesan big data, termasuk HDFS untuk penyimpanan data, MapReduce sebagai model pemrosesan data. Lalu yang ketiga ada proses data mining, business understanding, data understanding, data preparation, lalu ada modeling, lalu ada evaluation, dan deployment. Tahapan dalam data mining untuk mengekstrak informasi berharga dari data dengan memahami kebutuhan bisnis dan menyiapkan data untuk analisis. Ya, mungkin sekian dari hasil presentasi saya mengenai rangkuman materi-materi data science. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.